Selamat datang di Galeri 13. Di video ini, saya akan kembali memberikan contoh soal beserta pembahasan untuk mempersiapkan ujian tes P3K tahap 3. Soal pertama. Perhatikan proses alam berikut. 1. Presipitasi. 2. Evaporasi. 3. Infiltrasi. 4. Runoff. 5. Kondensasi. Urutan tahapan daur hujan yang benar adalah A. 2, 1, 3, 4, 5. B. 2, 5, 1, 3, 4. C. 1, 5, 2, 4, 3. D. 2, 5, 1, 4, 3. E. 1, 5, 2, 3, 4. Jawaban yang benar adalah B. 2, 5, 1, 3, 4. Evaporasi. Tahap evaporasi adalah proses penguapan air dari permukaan bumi ke atmosfer paparan sinar matahari. Penguapan ini dapat terjadi pada air di darat dan laut. Kondensasi uap air yang berada di atmosfer, lalu mengalami pendinginan ketika memasuki lapisan yang lebih tinggi. Proses pendinginan uap air menjadi embun, titik air, salju, dan es di atmosfer tersebut dinamakan kondensasi. Presipitasi adalah proses terjadinya hujan akibat makin beratnya titik air, salju, dan es di awan yang ukurannya kian membesar. Wujud presipitasi bisa berupa hujan air, hujan es, atau salju. Infiltrasi, tahapan ini disebut pula dengan perkolasi, yaitu proses masuknya air permukaan di bumi ke dalam lapisan batuan. Runoff adalah keluarnya air dari dalam tanah, maupun air permukaan seperti sungai dan danau, menuju kembali ke laut sebagai tempat akhir aliran air. Soal selanjutnya. Perhatikan gambar. Angka 4 pada gambar siklus hidrologi adalah, dan proses yang terjadi adalah A. Evaporasi, pembentukan awan di atmosfer. B. Presipitasi, proses terjadinya curah hujan. C. Kondensasi, perubahan uap air menjadi titik-titik air. D. Evapotranspirasi, proses penguapan secara besar-besaran. E. Transpirasi, proses penguapan air dari tumbuhan. Jawaban yang benar adalah C. Kondensasi, perubahan uap air menjadi titik-titik air. Gambar 1 dan 2 adalah evaporasi, penguapan, transpirasi tumbuhan. Gambar 4 adalah kondensasi. Gambar 5 adalah prepitasi. Soal selanjutnya. Perhatikan berbagai pertempuran berikut. 1. Pertempuran Ambarawa. 2. Pertempuran Jakarta. 3. Pertemuan Surabaya. 4. Pertempuran Palembang. Urutan kejadiannya perang setelah kemerdekaan, dari yang paling lama adalah A. 3, 1, 4. B. 1, 2, 3. C. 2, 3, 4. D. 4, 2, 1. E. 3, 4, 2. Jawaban yang benar adalah A. 3, 1, 4. Pertempuran 5 hari, 5 malam di Palembang, Sumatera Selatan terjadi dari tanggal 1 hingga tanggal 5 Januari tahun 1947. Pertempuran Surabaya, tanggal 10 November tahun 1945. Pertempuran Ambarawa, terjadi antara tanggal 20 November sampai tanggal 15 Desember tahun 1945, di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pertempuran Jakarta terjadi tanggal 12 Oktober tahun 1945. Soal selanjutnya. Luas kebun Pak Darto yang berbentuk persegi 1764 meter persegi, akan ditanami mangga di sekelilingnya dengan jarak tanam 4 meter. Berapakah banyak mangga yang dibutuhkan? A. 36 batang. B. 40 batang. C. 42 batang. D. 46 batang. E. 56 batang. Jawaban yang benar adalah C. 42 batang. Luas kebun adalah 1764 meter persegi. Rumus luas persegi adalah sisi dikali sisi, atau sisi kuadrat.
1764 sama dengan S kuadrat. S sama dengan akar 1764. S sama dengan 42 meter. Keliling persegi sama dengan 4 dikali panjang sisi. K sama dengan 4 dikali 42. K sama dengan 168 meter. Jarak tanam sama dengan 4 meter. Banyak mangga yang dibutuhkan sama dengan keliling persegi dibagi jarak tanam mangga. Sama dengan 168 dibagi 4. Sama dengan 42 batang mangga. Soal selanjutnya. Di bawah ini yang menggunakan kata serapan dari bahasa Arab adalah A. Ibu membeli pizza di seberang jalan. B. Andi dan Dodi adalah teman akrab. C. Perkembangan media daring saat ini begitu pesat. D. Salah satu makanan khas Jepang yang disukai oleh Andi adalah sushi. E. Hubungan asmara antara Bella dan Hamdani terancam kandas. Jawaban yang benar adalah B. Andi dan Dodi adalah teman akrab. Pizza. Sumber kata dari bahasa Italia. Akrab. Sumber kata dari bahasa Arab. Media. Sumber kata, bahasa Inggris. Sushi. Sumber kata dari bahasa Jepang. Asmara. Sumber kata dari bahasa Sangsekerta. Demikian soal P3K kali ini, dan seperti biasa, terima kasih.